Masuki masa arus balik libur lebaran, kemacetan terjadi di kilometer 79 ruas tol Cipularang. Sementara itu kemacetan parah juga terjadi di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Kemacetan terjadi di kilometer 79 ruas tol Cipularang. Ribuan kendaraan terjebak kemacetan menuju arah Jakarta. Kepadatan kendaraan didominasi kendaraan pribadi. Akibat membludaknya kendaraan, kemacetan ini mengular sepanjang 10 km. Diperkirakan kepadatan arus balik Idul Fitri 2026 di tol Cipularang dari arah Bandung menuju Jakarta akan terjadi hingga dini hari ini. Sementara ribuan kendaraan memadati kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor. Untuk menghindari antrian panjang kendaraan, Satlantas Polres Bogor mengimbau kepada masyarakat agar tiba di jalur puncak sebelum pukul 12 siang atau sebelum pemberlakuan sistem satu arah. Mengimbau kepada masyarakat yang ingin berwisata ke puncak nanti bisa berangkat di bawah jam 12 atau jam 1 siang, karena pada jam tersebut kita akan melaksanakan kegiatan one way ke arah atas. Jadi lebih mudah masyarakat yang akan menuju ke arah puncak. Untuk sementara, Satlantas Polres Bogor tidak melakukan rekayasa ganjil genap hingga situasi lalu lintas puncak mulai kondusif. Tim Liputan iNews melaporkan. Hari kedua Lebaran, arus balik lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek terpantau mulai padat dan ramai sejak Sabtu sore hingga malam hari. Tak hanya arus balik kendaraan dari arah Jakarta menuju wilayah timur atau Trans Jawa juga masih terpantau ramai dan terus mengalir. Meski demikian, kepadatan pada malam hari tak seramai pada saat siang hari dan sore hari. Namun pergerakan kendaraan tetap stabil dan didominasi kendaraan pribadi serta bus antar kota. Pergerakan arus balik sudah mulai terlihat sejak Sabtu sore dengan kondisi lalu lintas yang relatif lancar meski terjadi kepadatan di sejumlah titik. Salah satunya di kilometer 58 hingga kilometer 57 ruas tol Jakarta Cikampek yang mengalami perlambatan akibat meningkatnya jumlah kendaraan. Arus lalu lintas menuju exit tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat masih mengalami kemacetan hingga Minggu malam. Kemacetan tersebut disebabkan meningkatnya volume kendaraan menuju sejumlah kawasan wisata di Pelabuhan Ratu dan Kota Sukabumi. Antrean ribuan kendaraan yang akan menuju ke sejumlah tempat wisata di Pelabuhan Ratu dan Sukabumi Kota terus mengalami peningkatan. Akibatnya arus lalu lintas menuju Kota Sukabumi dan sekitarnya mengalami kemacetan panjang. Kepadatan volume kendaraan di exit tol ini terjadi sejak pagi hari. Bahkan kemacetan mengular hingga ke jalur arteri Cibadak. Selain adanya peningkatan volume kendaraan, penyempitan jalur dan banyaknya persimpangan diduga menjadi salah satu penyebab padatnya kendaraan di jalur ini. Untuk mengurai kemacetan, petugas Satlantas Polres Sukabumi disiagakan di sejumlah titik yang diduga menjadi penyebab kemacetan. Meski sempat terendam banjir, pemirsa, terminal Kampung Rambutan tetap beroperasi di hari kedua Lebaran. Ratusan penumpang yang didominasi oleh pemudik jarak dekat. Sebagian sisi terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur masih terendam banjir hingga Minggu pagi. Banjir akibat luapan Kali Cipinang terjadi sejak Sabtu malam. Meski demikian, kondisi ini tak sepenuhnya mengganggu arus mudik yang masih berlangsung. Tadi malam memang kondisi banjir, sekarang udah lihat sendiri di terminal Kampung Rambutan ini sudah mulai surut. Untuk arus mudik tetap operasi seperti biasa, baik Jawa Barat maupun Jawa Tengah, Sumatera tetap operasi seperti biasa saja. Tidak ada gangguan untuk arus mudik, tidak ada gangguan sama sekali untuk arus mudik ya. Tetap lancar seperti biasa. Di hari kedua Lebaran, ratusan pemudik masih memadati terminal Kampung Rambutan. Para penumpang ini didominasi oleh pemudik jarak dekat, seperti dari Sumedang, Kuningan, Singaparna, Tasikmalaya, dan beberapa daerah lain di Jawa Barat. Para pemudik mengaku baru pulang kampung setelah Lebaran karena sudah direncanakan jauh-jauh hari. Saya baru mudik hari ini ke Sumedang sih dari Bogor. Kita planningnya memang H+2 sih, H+2 Lebaran. Lagi nunggu bis sih. Udah sekitar 20 menitan lah. 20 menit.
Arus mudik di Terminal Kampung Rambutan diperkirakan masih akan berlangsung hingga Senin besok. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Seorang wanita dan anaknya disekap oleh suami siri di Medan, Sumatera Utara. Tak hanya disekap, pelaku juga menganiaya korban selama 3 hari. Kasus penyekapan dan penganiayaan menimpa seorang wanita di rumah suami sirinya di Medan, Sumatera Utara. Kasus ini viral di media sosial lantaran para warga dan keluarga korban menggerebek lokasi penyekapan lalu mendapati korban dalam keadaan babak belur. Sementara pelaku yang juga berada di dalam kamar langsung digelandang ke kantor polisi. Penyekapan terjadi pada hari Minggu saat korban mendatangi rumah pelaku untuk mengambil barang-barang milik anaknya. Setibanya di TKP, korban langsung disekap dan dianiaya selama 3 hari. Begitu sampai di atas, adikku masih di tangga, dia langsung tarik aku masuk ke kamar sampai aku minta tolong ke adikku. Adikku gojek pintu, dia dia suruh keponakan yang dibawa untuk usir adikku pergi. Saat ini kasus telah ditangani oleh Satreskrim Polrestabes Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Ada terbukti disekap di dalam. Pemirsa, mendekati minggu keempat eskalasi konflik di Timur Tengah, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menyatakan telah meluncurkan gelombang rudal ke-73 sebagai bagian dari operasi True Promise 4. Sabtu malam, Korps Garda Revolusi Islam Iran menayangkan peluncuran gelombang rudal terbaru mereka, yakni gelombang rudal ke-73. IRGC mengatakan gelombang serangan terbaru ini telah menghantam situs militer dan keamanan di Arad, di Mona, Eilat, Beersheva, dan Kiryat Gat. Menggunakan rudal super berat berpemandu presisi Fatah, Ghadr, dan Emad, serta pesawat nirawak drone. Selain menargetkan sejumlah titik di Israel, gelombang serangan terbaru Iran juga menargetkan sejumlah pangkalan Amerika Serikat di sejumlah wilayah berbeda. Rudal Iran dilaporkan menghantam bangunan tempat tinggal di Dimona, Israel Selatan. 23 orang terluka dalam serangan tersebut. Rudal Iran dilaporkan menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di Dimona, Israel Selatan. Sedikitnya 23 orang terluka dalam serangan tersebut. 2 korban termasuk seorang anak dalam kondisi stabil, sementara 21 lainnya mengalami luka ringan sebagian besar akibat terkena pecahan peluru.
Sejumlah rumah mengalami kerusakan parah, begitu pula dengan kendaraan yang terparkir di sekitar lokasi terdampak. Tim darurat segera merespons untuk membantu warga dan mengamankan area tersebut. Televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa pasukan rudal Iran menargetkan Dimona sebagai tanggapan atas serangan musuh terhadap fasilitas nuklir Natanz. ממש ראיתי את הפיצוץ, עדיין כואב לי האוזניים, אני קצת עדיין ברעידות, אבל זה היה ממש מפחיד, לא מחזה יפה בכלל. באמת, ילד בן 12 מסכן, נכנסתי לתוך הבית, חלץ חבא שאתה אומר לי, עדיין היה בפנים. משהו עצוב מאוד, באמת, היה לה מאוד קשה. Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak operasi gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap target Iran pada 28 Februari yang dilakukan di tengah perundingan diplomatik yang sedang berlangsung untuk membatasi program nuklir dan rudal Iran. Teheran menanggapi dengan serangan terhadap posisi militer Israel dan Amerika Serikat dengan ledakan dilaporkan terjadi di berbagai negara teluk. Sementara 8 orang tewas dan puluhan orang terluka akibat serangan rudal Iran di Arad, Israel Selatan. Serangan tersebut menegaskan superioritas rudal Iran dalam perang melawan Israel dan Amerika Serikat. Iran melancarkan serangan rudal ke wilayah selatan Israel. Sebuah rudal hipersonik dengan setengah ton bahan peledak menghantam 3 bangunan tempat tinggal di Arad. Ledakan tersebut menyebabkan sedikitnya 75 orang terluka dan 2 orang hilang. Ledakan tersebut menyebabkan sedikitnya 8 orang tewas, 75 orang terluka, dan 2 orang hilang. Pasukan tentara Israel membantu mengevakuasi orang-orang yang terluka dari bawah reruntuhan. Sementara tim penyelamat dan pertahanan sipil melanjutkan operasi di berbagai lokasi. Sedangkan rumah sakit di Beersheba kewalahan menerima korban luka. Otoritas Israel menyatakan keadaan darurat di tengah kekhawatiran akan banyaknya orang hilang. Masyarakat diminta pergi ke rumah sakit dan menyumbangkan darah. Serangan tersebut menegaskan superioritas rudal Iran dalam perang melawan Israel dan Amerika Serikat. Israel mengakui beberapa rudal Iran menembus pertahanan mereka dan memungkinkan rudal seberat ratusan kilogram menghantam langsung wilayah Israel. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, Iran tak kenal menyerah membalas gempuran Amerika Serikat dan Israel. Usai kilang minyaknya dibom Israel, Iran membalas dengan berudal kilang minyak terbesar Israel di Haifa. Ledakan terjadi di kilang minyak Bazan, Haifa, Israel. Kobaran api besar nampak usai kilang minyak dihantam rudal Iran. Kilang minyak Bazan merupakan kilang minyak terbesar Israel yang memproduksi 197.000 barel minyak per hari. Kilang minyak ini memiliki peranan penting dalam perekonomian Israel karena 50 hingga 60% kebutuhan minyak Israel termasuk BBM dipasok kilang minyak ini. Sementara itu, rudal Iran menghantam lokasi kontainer milik Israel. Kebakaran besar pun tak terhindarkan. 15 kontainer dilaporkan hancur. Orang terluka akibat serangan ratusan rudal Iran yang menghantam beberapa lokasi di Tel Aviv. Sejumlah kendaraan dan bangunan di Tel Aviv luluh lantah usai dibombardir angkatan bersenjata Iran. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengumumkan bahwa Iran telah menembakkan 400 rudal ke Tel Aviv. IDF mengklaim 92 diantaranya berhasil dicegat dengan sistem pertahanan udara Iron Dome.
Akibatnya 15 orang terluka dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bellinson dan Rumah Sakit Ichilov. Petugas keamanan nampak sibuk mengamankan lokasi kejadian dengan memasang garis polisi. Amerika Serikat dan Zionis Israel diketahui telah melakukan agresi militer ke Iran sejak 28 Februari lalu. Sebanyak 18 warga Israel telah dipastikan tewas. Puluhan orang di Tel Aviv menuntut operasi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dihentikan. Protes terhadap Netanyahu ini diwarnai aksi teatrikal. Para pengunjuk rasa memegang spanduk. Mereka menentang kebijakan perang Israel yang diambil oleh Netanyahu. Selain membentangkan spanduk, para pengunjuk rasa juga menuntut Netanyahu segera diekstradisi ke Den Haag atas kejahatan perang. Selain menolak kebijakan Perdana Menterinya, warga Tel Aviv ini juga tegas mengecam operasi militer Amerika dan Israel terhadap Iran. Masa libur Hari Raya Idul Fitri, kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta dipadati kendaraan pribadi yang datang dari berbagai daerah. Pengalihan arus lalu lintas diberlakukan selama libur Lebaran guna mengurai kepadatan menuju kawasan Malioboro. Libur Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, para pemudik meluangkan waktu untuk mengunjungi kawasan wisata, salah satunya di Malioboro, Yogyakarta. Sejak Minggu siang, kepadatan arus kendaraan pribadi telah nampak memenuhi jalan menuju kawasan Malioboro. Sistem pengalihan arus lalu lintas diberlakukan untuk mengurai kemacetan selama libur Lebaran. Kendaraan pribadi roda 4 yang datang dari Jalan Abu Bakar Ali akan dialihkan ke Jalan Pasar Kembang Manunu, menuju Jalan Mayor Suryotomo, kemudian akan dialihkan ke arah Jalan Malioboro. Buka tutup bebas kendaraan Jalan Malioboro akan diberlakukan selama masa libur Lebaran 2026. Sementara itu memasuki libur atau hari pertama libur panjang Lebaran, ribuan wisatawan dari luar daerah serta wisatawan lokal memadati kawasan objek wisata Braga. Kawasan Braga yang berada di jantung pusat kota Bandung selalu menjadi primadona wisatawan di momen libur panjang Lebaran. Banyak wisatawan memanfaatkan momen libur panjang dengan berjalan-jalan malam. Banyaknya wisatawan yang berlalu lalang di area Jalan Braga membuat lalu lintas tersendat hingga menimbulkan kemacetan. Padatan wisatawan diperkirakan terus berlangsung selama libur panjang. Hari kedua Lebaran, penumpang padati stasiun Wush Halim, Jakarta Timur. Pada Minggu siang, tiket keberangkatan dari Jakarta menuju Bandung ludes terjual. Minggu pagi, ribuan warga Jakarta dan sekitarnya terus berdatangan di stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur. Lebaran kedua ini terus dimanfaatkan warga untuk berlibur ke Bandung, Jawa Barat. Meski hingga Minggu siang tiket sudah terjual habis, namun penjualan tiket masih akan terus berlangsung hingga malam hari. Dalam periode mudik sejak 13 Maret, sebanyak 175.000 tiket ludes terjual. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 22 Maret 2026, KCIC melihat adanya peningkatan jumlah penumpang kereta cepat Wush di momen angkutan Lebaran. Pada hari ini, yang merupakan hari kedua Lebaran, penumpang sudah mulai banyak yang berangkat ke stasiun Halim untuk menuju Bandung dalam memanfaatkan momen libur Lebaran. Adapun tiket keberangkatan Halim sejak pagi tadi pukul 8 pagi hingga 11 siang tiketnya sudah habis terjual. Adapun untuk jam-jam selanjutnya secara bertahap jumlahnya juga akan terus meningkat karena penjualan masih berlangsung secara online maupun offline. Menghabiskan libur Lebaran, lokasi wisata di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah, Pinusia Park ramai dipadati wisatawan yang ingin menikmati suasana asri di tengah hutan pinus. Dan berikut laporan dari rekan Anissa Rizkia. Pemirsa, destinasi wisata di kawasan Ungaran, Semarang, Jawa Tengah ini memang tidak ada habisnya, terutama wisata alam. Saat ini saya berada di tengah-tengah hutan pinus yang memang ini dijadikan sebuah destinasi wisata yang bernama Pinusia Park. Selain kita bisa menyaksikan beragam
banyak sekali aktiviti-aktiviti seru yang ada di sini, mulai dari sajian live music, kemudian ada juga olahraga yang memacu adrenalin yaitu ATV. Selain itu ada kolam renang dan juga aktiviti bersama hewan yang mana kita juga bisa berfoto. Ribuan umat muslim di seluruh Filipina berkumpul pada hari Sabtu untuk sholat Idul Fitri menandai berakhirnya Ramadan. Banyak di antara mereka juga menyerukan perdamaian dan gencatan senjata di Timur Tengah. Masjid-masjid di kota Zamboanga dan kota Quezon dipenuhi oleh umat muslim Filipina. Di Masjid Agung Sadik yang saat ini merupakan kompleks masjid terbesar di Filipina dengan luas 50 hektar. Ribuan jemaah lainnya terlihat memenuhi area parkir dan taman masjid yang luas untuk melaksanakan sholat Id. Bagi banyak orang, hari tersebut merupakan pengingat yang kuat akan ikatan komunitas. Berdoa agar terjadi gencatan senjata di Timur Tengah karena konflik tersebut berdampak pada harga pangan dan bahan bakar di seluruh dunia. Biaya makanan dan transportasi meningkat karena harga minyak yang tinggi yang saat ini telah mencapai 100 peso per liter. Konflik di Timur Tengah telah meredam kemeriahan perayaan Idul Fitri tahun ini karena perang di Iran terus berkecamuk dan telah melanda wilayah yang lebih luas. Suasana hangat Idul Fitri menyelimuti Johannesburg saat ribuan umat muslim berkumpul dalam doa dan kenangan merayakan kemenangan setelah Ramadan, namun di balik sukacita terselip rasa haru dan kekhawatiran. Komunitas muslim di Johannesburg, Afrika Selatan memadati Masjid Bosman untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Deretan kendaraan terlihat mengelilingi kawasan masjid, menandakan antusiasme dan besarnya partisipasi jemaah yang datang sejak dini hari. Usai sholat, suasana berubah menjadi hangat saat para jemaah saling berpelukan, bersalaman, dan menyampaikan ucapan selamat. Sebagian warga juga mengunjungi pemakaman Avalon untuk memberikan penghormatan kepada orang-orang tercinta yang telah tiada. Momen ini menjadi pengingat bahwa Idul Fitri adalah tentang kebersamaan sekaligus kerinduan. Idul Fitri di Johannesburg bukan sekedar perayaan, namun juga cermin dari kekuatan iman dan ikatan kemanusiaan. Suasana hikmat dan penuh kehangatan menyelimuti Sao Paulo, Brasil saat umat muslim merayakan Idul Fitri di Masjid Santo Amaro. Perpaduan ibadah, kebersamaan, dan kepedulian sosial menjadi sorotan. Masjid Santo Amaro di selatan Sao Paulo menjadi pusat perayaan Idul Fitri yang penuh makna bagi komunitas muslim di wilayah ini. Puluhan jemaah dari berbagai usia memadati masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri yang dipimpin oleh imam setempat. Usai sholat, kehangatan terasa saat para jemaah saling menyapa dan berbagi kebahagiaan dalam kebersamaan. Suasana semakin meriah saat para jemaah berkumpul di area bersama menikmati hidangan tradisional. Perayaan ini menjadi simbol bahwa Idul Fitri bukan sekedar akhir dari bulan suci Ramadan, namun juga momen untuk memperkuat solidaritas dan kepedulian antar sesama. Pemirsa, ribuan narapidana mendapatkan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri, salah satunya di Lapas Salemba, Jakarta Pusat. Sejumlah narapidana melakukan aksi sujud syukur usai mendapat remisi. Belasan narapidana Rumah Tahanan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat melakukan aksi sujud syukur usai mendapat remisi Idul Fitri. Sujud syukur ini merupakan bentuk ungkapan syukur di hari kemenangan. Remisi khusus 2 atau langsung bebas yang diberikan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membuat mereka bisa merayakan Lebaran bersama keluarga. Dari total 1.096 narapidana yang beragama Islam, sebanyak 803 diantaranya mendapat remisi Hari Raya dengan rincian remisi khusus 1 dengan masa potongan hukuman 15 hari hingga 2 bulan yang diberikan kepada 787 narapidana. Sementara remisi khusus 2 atau langsung bebas diberikan kepada 13 narapidana.
Rata-rata yang mendapat remisi khusus 1 dan 2 adalah narapidana kasus korupsi, narkotika, dan kejahatan lain. Ini dapat remisi alhamdulillah, RK2 Pak. ya? Iya. Rutan Salemba memberikan saya remisi 2 bulan, Pak. Pak, berarti langsung bebas hari ini? Bebas, Pak, alhamdulillah. Mau kemana rencananya? Rencana saya mau ke Surabaya, Pak. Tapi nggak punya ongkos, bingung. Perlu diketahui bahwa RK2 ini adalah narapidana yang bebas karena masa pidananya habis dipotong oleh remisi. Jadi hari ini ada 13 orang yang langsung pulang karena mendapatkan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri. Sementara itu sebanyak 155.908 narapidana di Lapas Narkotika Kelas 2A Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat juga mendapat remisi Hari Raya. Selain itu, sebanyak 1.123 anak binaan juga menerima pengurangan remisi khusus. Pemberian remisi khusus dan pengurangan masa pidana diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh warga binaan untuk terus berperilaku baik, serta mempersiapkan diri kembali di tengah masyarakat. Dari Jakarta dan Bogor, Rani Sanjaya, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Baru 7 hari ditahan di rutan KPK, tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ternyata kini jadi tahanan rumah. Hal tersebut awalnya diungkapkan oleh istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Para keluarga tahanan KPK berkunjung untuk memanfaatkan momen Lebaran Sabtu pagi. Salah satunya istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Sylvia Rinita Hareva. Dalam kunjungan tersebut, Sylvia mengungkapkan bahwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas tidak berada di rutan KPK sejak Kamis malam. Tadi sih sempat nggak ngelihat Gus Yakut ya. Infonya sih katanya keluar hari Kamis malam. Oh gitu. Keluar hari Kamis malam. Iya. Pekan ini ya berarti. Iya. Keluar Kamis malam pekan ini. Keluarnya. Iya, sebelum hari Jumat ya kalau nggak salah. Kenapa? Infonya sih katanya mau diriksa ke depan, tapi sholat id kata orang-orang dalam ya, nggak ada. Oh, berarti sejak Kamis malam keluar itu sampai dengan sholat id, rekan-rekan di rutan tuh nggak pernah ngelihat saya. Info tadi terakhir jam 7 lebih 10 kata menurut info dari dalam ya. Gitu sih. Dalam pernyataan tertulisnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengalihkan penahanan tersangka kasus korupsi kuota haji 2023-2024 Yakut Khalil Qomas menjadi tahanan rumah sejak Kamis malam. Pengalihan status penahanan ini berdasarkan permohonan keluarga tersangka pada 17 Maret lalu dan bersifat sementara. KPK memastikan pengalihan status tersebut sesuai prosedur dan menekankan akan tetap melakukan pengawasan terhadap Yakut selama menjadi status tahanan rumah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pengalihan status mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dari tahanan KPK menjadi tahanan rumah disorot berbagai kalangan, termasuk dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengkritik keras keputusan KPK karena dinilai dilakukan secara diam-diam. Hari ini kita dikejutkan dengan KPK telah mengalihkan penahanan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dugaan korupsi penambahan kuota haji 2024 yang telah ditahan beberapa hari yang lalu, tapi hari ini telah dialihkan. Ini betul-betul memecahkan rekor. Dan KPK sangat harus diapresiasi dengan kekecewaan dari masyarakat yang begitu jengkel. Karena apa? Pertama itu sudah menjengkelkan karena ini dilakukan diam-diam. Taunya kan setelah istrinya Noel, mantan Wamenaker itu yang memberitahukan pada media massa dan komplain dari tahanan yang lain. Tahanan yang lain aja komplain, apalagi masyarakat Indonesia gitu. Dan kemudian baru diiyakan setelah ada berita rame-rame bahwa ada komplain dan dibuka oleh istrinya Noel. Ini sangat mengecewakan. Kecuali kalau ini diumumkan sejak awal, no problem. Tapi ini kan diam-diam dan bahkan alasannya itu ada pemeriksaan tambahan kepada tahanan yang lain. Tapi ternyata tidak balik. Ini betul-betul sikap KPK yang mengecewakan. Udah memecahkan rekor, diam-diam kan itu. Terus juga tidak diumumkan. Nah, ini juga
akan menimbulkan kerusakan sistem, di mana tahanan-tahanan yang lain akan juga menuntut hal yang sama. Kalau tidak berarti kan diskriminasi, gitu kan. Nanti tahanan yang lain juga akan meminta pengalian penahanan atau penahanan luar atau penahanan rumah atau penahanan kota atau apapun begitu. Dan selama ini tahanan KPK itu sakral, tidak pernah bisa diutak-atik, itu kemudian menjadi bisa diutak-atik sekarang ini. Pemirsa, pemerintah akan mulai memberlakukan WFH bagi ASN dan atau setelah masa libur Lebaran. Kebijakan tersebut diambil guna menekan konsumsi energi nasional di tengah tren kenaikan harga minyak mentah dunia di masa perang di Timur Tengah. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa mengungkapkan bahwa kebijakan bekerja dari rumah atau work from home sehari dalam sepekan bisa menekan konsumsi bahan bakar minyak secara signifikan. Bahkan diketahui penghematan konsumsi BBM bisa mencapai 20%. Purbaya menjelaskan kebijakan ini hanya berlaku 1 hari guna menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan produktivitas. Abang nih. Oh, itu kan kasar sekali, bukan saya ngitung. Ya hitung kalau kasar lah tapi seperlimanya kira-kira 50%. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah saat ini tengah mematangkan rumusan kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara maupun swasta. Ia pun juga menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna yang menekankan pentingnya efisiensi. Jadi sebagaimana disampaikan Bapak Presiden pada saat sidang Kabinet Paripurna bahwa kita sedang merumuskan beberapa kebijakan dalam rangka untuk kita mulai menyadari bahwa kita semua harus bersama-sama untuk mengefisienkan diri kita ya, dalam hal bekerja. Bukan berarti ada masalah terhadap pasokan BBM sebagaimana yang terus kita sampaikan bahwa insya Allah pasokan BBM tidak ada masalah, pasokan BBM aman, tetapi kita ingin menjadikan momentum ini bagian dari untuk kita mengkoreksi diri, memperbaiki diri, ya, mengefisienkan diri dan mungkin dalam waktu dekat rumusan kebijakan itu akan kita finalkan dan kita sampaikan kepada masyarakat. Berkenaan dengan yang tadi disampaikan itu adalah salah satu bentuk mungkin akan diberlakukan untuk work from home paling tidak satu hari dalam 1 minggu. Serangan udara Amerika Serikat dan Israel merusak fasilitas kesehatan di wilayah barat daya Iran. Rumah sakit Imam Ali di Adimesh tidak dapat menerima pasien hingga perbaikan selesai. Ketegangan di wilayah Timur Tengah semakin memuncak setelah fasilitas kesehatan di wilayah barat daya Iran mengalami kerusakan berat akibat serangan udara yang diduga dilancarkan pihak Amerika Serikat atau Israel. Serangan tersebut menghantam rumah sakit Imam Ali di Adimesh. Peralatan medis di dalam ruangan dan laboratorium rumah sakit hancur. Rumah sakit tidak dapat menerima pasien hingga perbaikan selesai. Menurut data Kementerian Kesehatan Iran, sejak konflik dimulai hampir 21.000 orang terluka. Sementara 7 rumah sakit dan 36 ambulans mengalami kerusakan. Momen serangan udara Amerika Serikat Israel di Iran terekam kamera amatir seorang wanita. Sejumlah warga tergeletak di jalan, namun belum diketahui nasib wanita yang merekam momen tersebut. Detik-detik serangan udara Israel dan Amerika Serikat di Iran ini terekam kamera amatir warga. Belum diketahui lokasi persis serangan ini maupun korban jiwa akibat serangan. Perekam video pun tidak diketahui nasibnya, namun terdengar korban menyebut nama Tuhan sebelum telepon genggamnya tiba-tiba mati. Setelah 3 pekan perang, setidaknya lebih dari 1.400 warga Iran tewas akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu ya Fatimah Zahra.
Rekaman video amatir menunjukkan kepulan asap membumbung tinggi ke langit Ahvaz Iran di tengah serangan Israel terhadap kota tersebut. Video amatir warga merekam kepulan asap membumbung tinggi terlihat di permukiman warga di kota Ahvaz, Iran. Serangan gabungan antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dimulai sejak 28 Februari lalu yang telah menewaskan lebih dari 1.000 warga sipil. Mendekati minggu keempat eskalasi konflik di Timur Tengah, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menyatakan telah meluncurkan gelombang rudal ke-73 sebagai bagian dari operasi True Promise 4. Sabtu malam, Korps Garda Revolusi Islam Iran menayangkan peluncuran gelombang rudal terbaru mereka, yakni gelombang rudal ke-73. IRGC menyatakan gelombang serangan terbaru ini telah menghantam situs militer dan keamanan di Arad, Dimona, Eilat, Beersheva, dan Kiryat Gat menggunakan rudal super berat berpemandu presisi Fatah, Ghadar, dan Emat serta pesawat nirawak drone. Selain menargetkan sejumlah titik di Israel, gelombang serangan terbaru Iran juga menargetkan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di sejumlah wilayah berbeda. Rudal Iran dilaporkan menghantam bangunan tempat tinggal di Dimona, Israel Selatan. 23 orang terluka dalam serangan tersebut. Rudal Iran dilaporkan menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di Dimona, Israel Selatan. Sedikitnya 23 orang terluka dalam serangan tersebut. 2 korban termasuk seorang anak dalam kondisi stabil, sementara 21 lainnya mengalami luka ringan sebagian besar akibat terkena pecahan peluru. Sejumlah rumah mengalami kerusakan parah, begitu pula dengan kendaraan yang terparkir di sekitar lokasi terdampak. Tim darurat segera merespons untuk membantu warga dan mengamankan area tersebut. Televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa pasukan rudal Iran menargetkan Dimona sebagai tanggapan atas serangan musuh terhadap fasilitas nuklir Natanz. ממש ראיתי את הפיצוץ, עדיין כואב לי האוזניים, קצת עדיין ברעידות, אבל זה היה ממש מפחיד, לא מחזה יפה בכלל. באמת, ילד בן 12 מסכן, נכנסתי לתוך הבית, חלץ סבא שאתה אומר לי, עדיין היה בפנים. משהו עצוב מאוד, באמת, היה מאוד קשה. Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak operasi gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap target Iran pada 28 Februari yang dilakukan di tengah perundingan diplomatik yang sedang berlangsung untuk membatasi program nuklir dan rudal Iran. Teheran menanggapi dengan serangan terhadap posisi militer Israel dan Amerika Serikat dengan ledakan dilaporkan terjadi di berbagai negara teluk. Sementara 8 orang tewas dan puluhan orang terluka akibat serangan rudal Iran di Arad, Israel Selatan. Serangan tersebut menegaskan superioritas rudal Iran dalam perang melawan Israel dan juga Amerika Serikat. Iran melancarkan serangan rudal ke wilayah selatan Israel. Sebuah rudal hipersonik dengan setengah ton bahan peledak menghantam 3 bangunan tempat tinggal di Arad. Ledakan tersebut menyebabkan sedikitnya 75 orang terluka dan 2 orang hilang. Ledakan tersebut menyebabkan sedikitnya 8 orang tewas, 75 orang terluka, dan 2 orang hilang. Pasukan tentara Israel membantu mengevakuasi orang-orang yang terluka dari bawah reruntuhan. Sementara tim penyelamat dan pertahanan sipil melanjutkan operasi di berbagai lokasi. Sedangkan rumah sakit di Beersheba kewalahan menerima korban luka. Otoritas Israel menyatakan keadaan darurat di tengah kekhawatiran akan banyaknya orang hilang. Masyarakat diminta pergi ke rumah sakit dan menyumbangkan darah.
Serangan tersebut menegaskan superioritas rudal Iran dalam perang melawan Israel dan Amerika Serikat. Israel mengakui beberapa rudal Iran menembus pertahanan mereka dan memungkinkan rudal seberat ratusan kilogram menghantam langsung wilayah Israel. Belas orang terluka akibat serangan ratusan rudal Iran yang menghantam beberapa lokasi di Tel Aviv. Sejumlah kendaraan dan bangunan di Tel Aviv luluh lantak usai dibombardir angkatan bersenjata Iran. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengumumkan bahwa Iran telah menembakkan 400 rudal ke kota Tel Aviv. IDF mengklaim 92 diantaranya berhasil dicegat dengan sistem pertahanan udara Iron Dome. Akibatnya 15 orang terluka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit Beilinson dan rumah sakit Ichilov. Petugas keamanan tampak sibuk mengamankan lokasi kejadian dengan memasang garis polisi. Amerika Serikat dan Zionis Israel diketahui telah melakukan agresi militer ke Iran sejak 28 Februari lalu. 18 warga Israel telah dipastikan tewas, sementara di Iran kobaran api membumbung di kawasan permukiman di Rehovot, Tel Aviv, Israel usai dihantam rudal Iran. Kobaran api membumbung di kawasan permukiman di Rehovot, Tel Aviv, Israel usai dihantam rudal Iran. Nampak sebuah rumah hangus terbakar dan menyisakan puing-puing yang berserakan di jalan. Dilaporkan 2 orang terluka dilarikan ke rumah sakit. Petugas keamanan menutup area dan polisi segera melakukan penjagaan ketat. Iran menembakkan 8 salvo rudal balistik ke Israel hingga merusak rumah-rumah dan melukai warga. Sebelumnya pada hari Jumat, pasukan pertahanan Israel atau IDF telah mendeteksi gelombang rudal balistik Iran yang menargetkan Israel Tengah dan wilayah Yerusalem. Media lokal Israel melaporkan total korban tewas maupun terluka mencapai 4.099 orang. Pemirsa, Iran meluncurkan 2 rudal balistik jarak jauh ke pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris di Diego Garcia, Samudra Hindia. Peluncuran rudal ini menempuh 4.000 km. Usai Inggris mengizinkan Amerika Serikat memakai pangkalan udara militernya, Iran meluncurkan 2 rudal balistik jarak jauh ke pangkalan Inggris di Diego Garcia, Samudra Hindia. Rudal yang diluncurkan kemungkinan besar adalah Khorramshahr 4, sebuah rudal balistik Iran yang sangat canggih. Peluncuran rudal ini merupakan pertama yang dilakukan oleh Iran. Diperkirakan rudal balistik Iran jarak jauh ini menempuh 4.000 km menuju pangkalan Inggris di Diego Garcia. Atas serangan ini, tidak satupun rudal mengenai pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris. Peluncuran rudal Iran jarak jauh dilakukan pertama kalinya oleh militer Iran dengan jarak tempuh rudal ke pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris yang menempuh 4.000 km. Rudal yang diluncurkan oleh pasukan militer Iran ke pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris menempuh jarak yang cukup jauh ke Diego Garcia, Samudra Hindia yang mencapai 4.000 km. Operasi peluncuran rudal balistik ini dilakukan pertama kali oleh militer Iran. Perdana Menteri Inggris telah mengizinkan Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan-pangkalan militer Inggris. Setelah mendapat izin menggunakan pangkalan militer Inggris, Angkatan Udara Amerika Serikat mengirimkan pesawat USAF C-130 Hercules
dan pesawat pembom B-1 Lancer mendarat di pangkalan Angkatan Udara Militer Inggris. Pesawat C-130 Hercules milik militer Angkatan Udara Amerika Serikat sedang menurunkan bom JDAM atau bom berpemandu GPS yang dilengkapi dengan pemandu laser dan inersial alias bom pintar. Kedatangan pesawat-pesawat Amerika Serikat ini terjadi setelah Menteri Pertahanan Amerika Serikat atau maksud kami Menteri Peperangan Amerika Serikat Pete Hegseth mengatakan bahwa serangan terhadap Iran akan meningkat. Tak hanya pesawat USAF C-130 Hercules Amerika Serikat, tetapi juga pesawat pembom B-1 Lancer terlihat terbang dari pangkalan udara militer Inggris. The United States has requested permission to use British bases for that specific and limited defensive purpose. We have taken the decision to accept this request to prevent Iran firing missiles across the region, killing innocent civilians, putting British lives at risk, and hitting countries that have not been involved. Militer Amerika Serikat mengklaim kekuatan militer Iran di Selat Hormuz semakin menurun. Serangan Amerika Serikat telah menghancurkan situs pendukung intelijen dan relay radar rudal yang digunakan Iran untuk memantau pergerakan kapal. Kepala Komando Pusat Amerika Serikat Laksamana Brad Cooper mengatakan pasukan Amerika Serikat telah menyerang lebih dari 8.000 target Iran termasuk 130 kapal sejak dimulainya operasi tempur pada 28 Februari 2026. Cooper juga mengklaim kemampuan Iran menyerang kapal di Selat Hormuz telah menurun setelah jet tempur Amerika Serikat menjatuhkan bom seberat 2.300 kg di fasilitas bawah tanah pesisir Iran yang menyimpan rudal jelajah anti kapal dan peluncur bergerak. Serangan tersebut juga menghancurkan situs pendukung intelijen dan relay radar rudal yang digunakan untuk memantau pergerakan kapal. Iran has lost significant combat capability over the last 3 weeks. We are taking out thousands of Iranian missiles, advanced attack drones, and all of Iran's navy, which they use to harass international shipping. Their navy is not sailing, their tactical fighters are not flying, and they've lost the ability to launch missiles and drones at the high rates seen at the beginning of the conflict. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menyerang dan menghancurkan pembangkit listrik Iran jika akses lewat Selat Hormuz tidak dibuka dalam waktu 48 jam. Militer Iran membalas akan menargetkan semua infrastruktur energi milik Amerika Serikat di kawasan tersebut jika infrastruktur bahan bakar dan energi Iran diserang. Sebuah jet tempur diduga F-15 milik Amerika Serikat dilaporkan jatuh di wilayah Kuwait. 2 pilot Amerika Serikat selamat. Jatuhnya pesawat jet tempur F-15 ini saat Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran. Jet tempur F-15 ini diduga terkena tembakan sistem rudal Patriot yang digunakan oleh Kuwait, sekutu Amerika Serikat. Sebelum ditembak jatuh, pesawat jet tempur F-15 milik Amerika ini terlihat melepaskan flare untuk menghindari serangan misil. Pada serangan tersebut, terlihat 2 pilot berhasil menyelamatkan diri menggunakan parasut. Jet tempur F-15 Amerika Serikat adalah salah satu pesawat tempur superioritas udara generasi paling canggih dan serbaguna di dunia. Selain itu, F-15 menjadi salah satu tulang punggung kekuatan Angkatan Udara Amerika Serikat. Jet tempur F-15 Amerika Serikat adalah salah satu pesawat tempur superioritas udara generasi paling canggih dan serbaguna di dunia. Jet tempur F-15 ini bisa membawa 12 rudal ke udara. Tak hanya bisa mengangkut rudal, F-15 milik Amerika Serikat ini dilengkapi radar terbaru, sistem peperangan elektronik, dan memiliki kokpit digital.
Jet tempur F-15 ini juga mampu terbang lurus ke atas dan bermanuver dengan kecepatan tinggi. Selain itu, jet tempur F-15 tetap menjadi salah satu tulang punggung kekuatan udara Amerika Serikat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali muncul ke publik dan menegaskan bahwa dirinya masih hidup. Meski demikian, warganet mencurigai video tersebut adalah buatan Artificial Intelligence atau AI. First of all, I just want to say I'm alive. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menepis kabar kematiannya yang viral di media sosial dengan menyatakan dirinya masih hidup. Dalam keterangan persnya, Netanyahu menegaskan dirinya masih hidup dan meminta publik tidak terpengaruh oleh informasi palsu. Ia juga menyebut kabar kematiannya adalah berita palsu sebelum memberikan keterangan mengenai operasi militer yang tengah berlangsung di Iran. First of all, I just want to say I'm alive. And you're all witnesses. And now that I dispatched this piece of fake news, I want to give you an update on Operation Roaring Lion. Under President Trump's visionary leadership, America and Israel are acting together in Iran with great determination and unprecedented strength. Meski demikian, sejumlah warganet meyakini video yang diunggah juga merupakan hasil rekayasa Artificial Intelligence atau AI. Warganet memandang ada kejanggalan pada lengan baju di pergelangan tangan kiri Netanyahu. Pemirsa, PBB merilis laporan khusus yang menyatakan bahwa Israel secara sistematis menyiksa tahanan Palestina. Laporan khusus PBB menyatakan bahwa tahanan Palestina mendapatkan perlakuan tidak manusiawi secara fisik dan juga psikis. Laporan berjudul Penyiksaan dan Genosida oleh Francesca Albanese ini menyatakan tahanan Palestina kerap mendapatkan pukulan, kekerasan seksual, pemerkosaan, penyiksaan mematikan, dan juga kelaparan. Israel juga secara sistematis menghilangkan pemenuhan kebutuhan dasar manusia bagi tahanan Palestina. Selain itu, sejak Oktober 2023, penahanan warga Palestina semakin bertambah menjadi 18.500 orang, dan setidaknya 1.500 diantaranya adalah anak-anak. Sementara itu, sejumlah kendaraan warga Palestina terbakar di desa Jalut, Nablus, usai serangan permukiman ilegal Israel menyerang kawasan tersebut. Menurut Bulan Sabit Palestina, 3 orang terluka setelah pemukim Zionis Israel menyerang desa Jalut di Provinsi Nablus. Serangan penjajah Israel juga menyebabkan kantor pemerintahan desa Jalut dan 4 kendaraan warga terbakar. Selain di Provinsi Nablus, Israel juga membombardir Provinsi Jenin. Pemukim Israel diketahui melakukan 4.723 serangan terhadap warga Palestina dan harta benda mereka di tepi barat pada tahun 2025. 1.070 warga Palestina syahid akibat serangan pasukan atau pemukim Israel. Serangan rudal kembali menghantam wilayah utara Israel. Pecahan rudal yang diduga diluncurkan oleh kelompok Hizbullah menghantam kawasan permukiman di Malot dan melukai 9 orang. Ledakan dahsyat dilaporkan terjadi di permukiman Malot, Israel Utara usai pecahan rudal yang diluncurkan oleh kelompok Hizbullah Lebanon menghantam sejumlah titik. Warga menggambarkan getaran hebat yang mengguncang gedung hunian saat serangan berlangsung. Nampak kerusakan signifikan mulai dari jendela pecah, lubang di dinding, hingga puing-puing dan perabot rumah tangga berserakan di dalam rumah warga. Petugas darurat menyebut sedikitnya 4 titik jatuh teridentifikasi di dalam kota, dengan 3 diantaranya merupakan hantaman langsung ke bangunan tempat tinggal. Otoritas tempat pun membuka pusat bantuan bagi warga yang rumahnya terdampak. שמענו אזעקה, נכנסנו לממ"ד. אחרי 3 שניות שהיינו בממ"ד שמענו בום, ממש כל הבניין רעד. ישר יצאתי לבחוץ לסרוק, הסתכלתי פה מסביב, השכנים נתקעו בדלת, ישר פרצתי להם את הדלת.
ואז הסתכלנו פה למעלה, בבניין ממול, ראינו שם ממש עשן וזה, באו טיפלו בהם. מהעוצמה, עפו רסיסים פה לכל האזור, פגעו פה ברכבים, אפילו ברכב שלי גם נכנס רסיס, והעיקר שכולם חיים ובריאים. Diketahui kelompok Hizbullah Lebanon memulai operasi Devoured Straw sejak 12 Maret lalu sebagai balasan atas agresi Israel terhadap Lebanon. Di tengah dentuman perang yang kembali mengguncang Timur Tengah, seorang perawat di Lebanon memilih bertahan meski kehilangan orang-orang tercinta. Narjis Bilal Salman, seorang perawat di Rumah Sakit Rayak, Lembah Bika, tetap setia di garis depan kemanusiaan. Di saat keluarganya mengungsi demi keselamatan, ia justru memilih tinggal menjalankan sumpah profesinya. Perang tahun 2024 telah merenggut undangan dan sepupunya. Namun bagi Narjis, luka itu menjadi kekuatan. لما أجرنا نزح كرمال خيي الصغير خوفا على حالته النفسية وقفت بين خيارين إنه يا بدي أنزح وفل كرمال خيي وأترك شغلي وجدي اللي كان مريض سرطان وستي اللي كانت مريضة سكري وأترك واجباتي والشغل اللي أنا درست له لحتى أشتغله أو إنه خاف على حالي وأهرب. أكيد كان الخيار إنه أنا مش خاف على حالي وأهرب لأنه دمي مش أغلى من دم كل العالم اللي عم بتروح. Data Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat lebih dari 1.000 orang tewas dan ribuan lainnya terluka. Di tengah kepungan perang dan kehilangan, sosok Narjis menjadi simbol keteguhan bahwa di garis depan konflik, kemanusiaan tak pernah padam. Di tengah konflik yang tak kunjung reda, ribuan pengungsi di Lebanon kini harus melawan ancaman baru, yakni cuaca ekstrim yang memperparah penderitaan. Di Beirut Selatan, para keluarga pengungsi bertahan di tenda-tenda darurat yang penuh sesak. Hujan deras mengguyur tanpa henti, sementara angin kencang merobek perlindungan seadanya. Rekaman dari wilayah Bayal memperlihatkan kepanikan. Warga berusaha menahan terpal dan mencegah air masuk ke dalam tenda mereka. Kondisi ini disebut sangat memilukan, terutama bagi mereka yang terjebak tanpa perlindungan memadai di tengah cuaca buruk. دعمونا من سيارة الشهداء على بيال قاعدين بالبيال تحت الشتاء الفرش كلها ماي والدولة ما عم تطلع فينا لا وزير شو. Data terbaru mencatat lebih dari 1 juta orang telah mengungsi dan ratusan ribu lainnya bertahan di tempat penampungan yang semakin tidak layak. Operasi militer Israel terhadap Hizbullah kembali dilancarkan, memperpanjang penderitaan warga sipil. Di antara perang dan badai, para pengungsi hanya bisa bertahan, menanti harapan yang kian menipis. Pemirsa, memasuki H+2 Lebaran, sejumlah pemudik masih terlihat memadati stasiun Pasar Senen. Situasi di stasiun Pasar Senen saat ini menunjukkan para penumpang memilih berangkat pada H+2 untuk menghindari kepadatan parah yang terjadi pada puncak arus mudik sebelumnya. Selain karena faktor kenyamanan, banyaknya warga yang baru berangkat hari ini juga disebabkan oleh dinamika persaingan untuk mendapatkan tiket yang sangat ketat. Para penumpang mengaku mereka baru bisa mendapatkan alokasi kursi pada H+2, sehingga baru bisa melakukan perjalanan menuju kampung halaman dengan kondisi stasiun yang mulai sedikit lebih teratur dibandingkan hari-hari sebelumnya. Selain untuk menghindari kemacetan, ketersediaan tiket juga menjadi alasan utama warga baru bisa berangkat pada hari ini. Pihak KAI menghimbau pemudik untuk tetap waspada, mengingat puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada tanggal 24 Maret mendatang. Soalnya baru dapat tiketnya juga di hari ini sih Kak, terus menghindarin juga keramaian. Terhindar dari macet. Iya benar. Dari pas hari raya. Iya benar. Mau arah tujuan mana nih? Arah tujuan Kebumen Kak. Untuk perjalanannya yang kereta jam berapa? Kereta yang jam 4.20. Kira-kira sampai sana jam 11:10 Kak. Terus kenapa sih Bu pakai moda transportasinya kereta? Untuk menghindari macet sih Kak. Iya. Oke.
Memasuki masa arus balik libur lebaran, kemacetan terjadi di kilometer 79 ruas tol Cipularang. Sementara itu kemacetan parah juga terjadi di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Kemacetan terjadi di kilometer 79 ruas tol Cipularang. Ribuan kendaraan terjebak kemacetan menuju arah Jakarta. Kepadatan kendaraan didominasi kendaraan pribadi. Akibat membludaknya kendaraan, kemacetan ini mengular sepanjang 10 km. Diperkirakan kepadatan arus balik Idul Fitri 2026 di tol Cipularang dari arah Bandung menuju Jakarta akan terjadi hingga dini hari ini. Sementara ribuan kendaraan memadati kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor. Untuk menghindari antrean panjang kendaraan, Satlantas Polres Bogor mengimbau kepada masyarakat agar tiba di jalur puncak sebelum pukul 12 siang atau sebelum pemberlakuan sistem satu arah. Mengimbau kepada masyarakat yang ingin berwisata ke puncak nanti bisa berangkat di bawah jam 12 atau jam 1 siang, karena pada jam tersebut kita akan melaksanakan kegiatan one way ke arah atas. Jadi lebih mudah masyarakat yang akan menuju ke arah puncak. Untuk sementara, Satlantas Polres Bogor tidak melakukan rekayasa ganjil genap hingga situasi lalu lintas puncak mulai kondusif. Tim Liputan iNews melaporkan. Hari kedua Lebaran, arus balik lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek terpantau mulai padat dan ramai sejak Sabtu sore hingga malam hari. Tidak hanya arus balik pemirsa, kendaraan dari arah Jakarta menuju wilayah timur atau Trans Jawa juga masih terpantau ramai dan terus mengalir. Meski demikian, kepadatan pada malam hari tidak seramai saat siang hingga sore hari. Namun pergerakan kendaraan tetap stabil dan didominasi kendaraan pribadi serta bus antar kota. Pergerakan arus balik sudah mulai terlihat sejak Sabtu sore dengan kondisi lalu lintas yang relatif lancar meski terjadi kepadatan di sejumlah titik. Salah satunya di kilometer 58 hingga kilometer 57 ruas tol Jakarta Cikampek yang mengalami perlambatan akibat meningkatnya jumlah kendaraan. Arus lalu lintas menuju di eksit tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat masih mengalami kemacetan minggu malam. Kemacetan tersebut disebabkan meningkatnya volume kendaraan menuju sejumlah kawasan wisata di Pelabuhan Ratu dan Kota Sukabumi. Antrian ribuan kendaraan yang akan menuju ke sejumlah tempat wisata di Pelabuhan Ratu dan Sukabumi Kota terus mengalami peningkatan. Akibatnya arus lalu lintas menuju Kota Sukabumi dan sekitarnya mengalami kemacetan panjang. Kepadatan volume kendaraan di eksit tol tersebut terjadi sejak pagi tadi. Bahkan kemacetan mengular hingga ke jalur arteri Cibadak. Selain adanya peningkatan volume kendaraan, penyempitan jalur dan banyaknya persimpangan diduga menjadi salah satu penyebab padatnya kendaraan di jalur ini. Untuk mengurai kemacetan, petugas Satlantas Polres Sukabumi disiagakan di sejumlah titik yang diduga menjadi penyebab kemacetan.
Pemirsa, mengantisipasi kepadatan lalu lintas saat arus balik Lebaran, Polri menyiapkan beberapa skema rekayasa arus lalu lintas. Selain itu, puncak arus balik diprediksi terjadi pada tanggal 24 Maret 2026. Aglomerasi ini cukup padat ya, tapi sudah kita kelola. Contohnya aglomerasi Semarang Raya, aglomerasi Jabodetabek, termasuk tempat-tempat wisata di Bali, di Malang Raya, termasuk juga yang ada di Jakarta, Jawa Barat. Tempat-tempat wisata cukup diminati oleh rekan-rekan kita yang saat ini sedang liburan di tempat tujuan masing-masing. Maka dari itu kami sampaikan bahwa puncak arus mudik tertinggi tahun ini dari 270.315 tentunya Korlantas Polri dengan stakeholder atas petunjuk dari Bapak Kapolri agar dipersiapkan skenario daripada manajemen tata kelola lalu lintas. Baik nanti pada tanggal 24 yang kita perkirakan arus puncak, namun demikian dari tanggal 22, 23 kami sudah melakukan langkah-langkah strategi. Apakah nanti di tanggal 23 akan lakukan one way lokal sepenggal tahap pertama? Tentunya segera akan kita rumuskan seperti itu. Dan kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya rekan-rekan kita yang saat ini berada di kampung halaman, agar supaya karena arus puncak baliknya itu Dan untuk mengetahui situasi terkini lalu lintas balik Lebaran, kita bergabung dengan Salam Rahmat di Pelabuhan Bakauheni Lampung dan Naura Syafika yang berada di gerbang tol Cikatama Karawang. Selamat pagi rekan-rekan, kita ke Salam terlebih dahulu. Salam, bagaimana kondisi Pelabuhan Bakauheni saat ini? Ya, Salam. Ya, Reza dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung di momen arus balik Lebaran ini masih terpantau normal, cenderung lengang ya, karena memang dari informasi terakhir yang kami dapatkan dari pihak PT SDP per tanggal 21 Maret kemarin ada lebih dari 5.775 kendaraan yang telah diseberangkan menuju ke Pelabuhan Merak Banten di momen arus balik ini. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Reza dan juga pemirsa, bahwa jumlah ini nantinya masih akan terus mengalami peningkatan seiring nantinya akan lonjakan penumpukan ataupun juga lonjakan peningkatan jumlah volume kendaraan baru mulai akan terjadi pada tanggal 25 Maret mendatang. Dan memang sejatinya tidak jauh berbeda untuk penerapan rekayasa lalu lintas dengan Pelabuhan Merak Banten beberapa waktu yang lalu, di mana untuk di Pelabuhan Bakauheni Lampung nanti juga akan diterapkan seperti delay system yang nantinya akan mulai diterapkan di rest area kilometer 20B, kemudian juga di kilometer 33B dan juga kilometer 49B. Sementara untuk penerapan seperti single tarif juga mulai akan diberlakukan mulai hari ini hingga tanggal 29 Maret mendatang. Kalau dari pantauan kami di lapangan di Pelabuhan Merak Banten beberapa waktu yang lalu, ini memang untuk peningkatan jumlah volume kendaraan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada waktu gelap, terutama setelah masyarakat ini melakukan buka puasa ataupun juga setelah melaksanakan ibadah sholat tarawih. Namun nantinya untuk di Pelabuhan Bakauheni Lampung juga akan turut mengalami hal yang sama, di mana untuk masyarakat akan melakukan perjalanan arus baliknya di waktu gelap, terutama pada waktu malam hari, karena memang masyarakat ini untuk menghindari panas terik matahari yang terjadi di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Reza dan juga pemirsa, bahwa untuk puncak arus balik sendiri di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini mulai akan terjadi pada tanggal 26 hingga 29 Maret mendatang. Reza. Baik, terima kasih Salam, dan kini kita beralih ke gerbang tol Cikatama Karawang. Ada Naura di sana. Naura, apakah puncak arus balik sudah terjadi di sana? Ya, selamat pagi Reza dan juga pemirsa. Arus balik di gerbang tol Cikampek Utama memang masih terpantau ramai dan juga lancar. Kalau kita lihat dari data yang diberikan Jasa Marga, memang sekiranya
untuk di pagi hari ini masih terbilang rendah untuk kendaraan dari arah tol Trans Jawa menuju ke Jakarta sekitar di angka 8.000. Dan kalau memang dari informasi yang sudah diberikan Jasa Marga terkait dengan prediksi dari puncak arus balik ini akan jatuh di 2 periode yang berbeda, yaitu ada di tanggal 24 Maret dan lanjut lagi di tanggal 28 dan 29 Maret. Sehingga dihimbau untuk para pemudik yang akan melakukan perjalanan balik ke Jakarta ini menghindari di tanggal-tanggal tersebut agar terhindar dari kemacetan yang terjadi. Dan memang kalau dari prediksi juga nanti di tanggal 24 Maret ini sekiranya nanti akan lebih banyak untuk volume kendaraan lebih tinggi dibanding dengan arus mudik, di mana sekiranya nanti ada 290.000 kendaraan yang akan melintas di gerbang tol Cikampek Utama dari arah tol Trans Jawa menuju ke arah Jakarta. Sehingga memang antisipasi ini juga sudah dilaksanakan pastinya dari pihak Jasa Marga bersama dengan pihak kepolisian. Salah satunya adalah nanti penerapan one way nasional yang dari informasi rencananya akan dilakukan flag off di tanggal 24 Maret mendatang. Dan tidak hanya dari one way saja, ini juga akan ada penerapan diskon tarif tol kembali, yaitu di tanggal 26 sampai 27 di 9 ruas tol. Salah satunya nantinya akan ada dari gerbang tol Kalikangkung hingga di gerbang tol Cikatama. Dan nantinya juga pasti dari pihak Jasa Marga dan pihak kepolisian ini kembali menghimbau juga pastinya untuk masyarakat untuk bisa lebih lama di kampung sehingga bisa menghindari adanya kepadatan nanti di tanggal-tanggal tersebut di puncak arus mudik. Dan tidak hanya dari rekayasa lalu lintas saja, untuk gardu tol ini juga pastinya nanti akan ditambahkan untuk beroperasi melayani para pemudik yang akan melintas dari arah tol Trans Jawa menuju ke Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama. Sementara itu Reza. Baik, terima kasih Naura atas laporan Anda, dan sebelumnya ada Salam Pulungan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.